Halo sahabat Pramita, selamat siang, salam sehat untuk sahabat Pramita dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi, senang sekali rasanya karena kita dapat berjumpa lagi dalam acara Healthy Talk di IG Live Pramita Lab.id bersama dengan saya Alda yang akan menemani sahabat Pramita hingga 1 jam ke depan. Sesuai dengan video teaser tadi ya, untuk tema kita pada siang hari ini yaitu Duh, kok susah hamil ya? Dan pastinya saya tidak sendiri di sini karena saya ditemani oleh Dokter Marella Alexandra Vania Jovita. Beliau adalah dokter, konsultan medis, layanan Lab La Pramita Magelang, dan juga beliau adalah konselor laktasi di tahun 2022 dan beliau pernah menempuh pendidikan di Universitas Gajah Mada di tahun 2011 dan juga pada saat ini beliau bekerja di Rumah Sakit Ibu dan Anak RSIA Gladiol Magelang. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada siang hari ini. Halo dokter. Halo, selamat siang Mbak Alda dan sahabat Pramita. Salam sehat. Selamat siang dokter. Dan saya ingatkan lagi ya untuk sahabat Pramita untuk tetap stay tune di IG Live kita karena apa? Karena kita sudah menyiapkan hadiah untuk 3 sahabat Pramita yang terpilih berupa top up e-wallet sebesar Rp100.000 rupiah dan juga e-voucher sebesar Rp250.000 rupiah yang sahabat Pramita bisa pakai di semua cabang Pramita di seluruh Indonesia. Dan sahabat Pramita nih yang mau bertanya bisa langsung aja ketik pertanyaannya di kolom komentar selama IG live kita berlangsung dan jangan lupa ya share ke keluarga dan ke kerabat terdekat supaya kita bisa sharing bersama dan belajar di siang hari ini. Dokter, materi hari ini sangat menarik sekali ya, dokter ya. Ya, betul sekali Mbak Alda, karena ternyata 1 dari 8 pasangan mengalami masalah kok susah hamil ya. Gitu Mbak Alda. Baik, maka dari itu dokter jangan berlama-lama lagi. Yuk silahkan dokter dipaparkan untuk materinya. Baik, terima kasih untuk waktunya Mbak Alda. Sahabat Pramita, senang sekali boleh ketemu di siang hari ini untuk sharing bersama. Nah, sebenarnya tentang kok susah hamil ya. Susah tuh sebenarnya relatif juga ya, sahabat Pramita, karena beberapa pasangan ada yang baru menikah beberapa bulan, misalkan anggap 2 atau 3 bulan sudah mengeluh kok belum hamil juga ya. Gitu. Tapi ada juga yang beberapa tahun sudah menikah ternyata masih adem ayem juga. Tapi ada juga yang sudah mulai mencari-cari kenapa nih gitu kan. Nah, kalau bicara tentang susah hamil nih, di sisi medis kita ada istilah namanya infertilitas. Nah, infertilitas itu merupakan suatu kondisi di mana pasangan belum juga mendapatkan kehamilan setelah satu tahun atau lebih menikah dan berhubungan seksual secara teratur, secara rutin, dan juga tanpa alat kontrasepsi ataupun pengaman, tapi belum juga hamil. Nah, itu kita bisa sebut dengan infertilitas. Infertilitas sendiri ada 2 macam ya. Ada yang primer, ada juga yang sekunder. Di mana yang primer itu kalau pasangan belum pernah sama sekali hamil. Nah, sedangkan yang sekunder, kalau misalnya pasangan tersebut sudah pernah hamil atau punya anak, namun di kemudian hari mengalami kesulitan untuk hamil. Seperti itu. Nah, sahabat Pramita, apa aja sih faktor resikonya untuk terjadi infertilitas? Yang pertama, kita tahu adanya usia ya. Semakin bertambahnya usia, tentu untuk kesuburan sendiri juga akan menurun secara signifikan. Pada perempuan kita kenal ada yang namanya menopause ya, di mana menopause itu biasanya terjadi di usia 50 tahun, sekitar 50 tahun. Tapi ternyata pada wanita usia sekitar 35 tahun itu sudah mulai mengalami penurunan dari kesuburan loh, sahabat Pramita. Sementara pada pria sekitar usia 38 tahun, ternyata juga kualitas sperma pun juga mulai menurun secara signifikan. Meskipun tidak ada yang namanya menopause ataupun istilah-istilah lainnya ya untuk pria. Tapi ternyata mulai usia 38 tahun, kesuburan itu juga akan menurun secara signifikan. Nah, selain usia, ternyata ada faktor lain nih. Misalnya gaya hidup, di mana seorang pria maupun wanita yang
mengonsumsi misalnya makanan-makanan junk food atau misalnya mengonsumsi alkohol, merokok. Nah, ini tentu juga akan berpengaruh pada kesehatan secara umum maupun juga kesehatan dari reproduksinya. Kemudian faktor lain seperti misalnya fisik, adanya penyakit-penyakit tertentu atau penyakit kronis misalnya diabetes, hipertensi dan sebagainya. Kemudian juga adanya misal infeksi-infeksi tertentu atau misalnya hal yang mudah saja dari berat badan, adanya obesitas ataupun underweight, ini juga bisa mempengaruhi kesuburan loh, sahabat Pramita. Nah, selain itu juga untuk paparan ya, zat-zat yang berbahaya seperti misalnya pestisida, merkuri atau logam-logam berat lainnya, ini juga ternyata bisa mempengaruhi kesuburan seperti itu. Kemudian hal-hal lain yang mungkin dari pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan lab sudah diperiksa menyeluruh dan hasilnya ternyata normal, namun juga belum mendapatkan keturunan atau belum juga hamil. Nah, ini kita kenal dengan istilahnya idiopatik. Jadi ini mungkin ada hal-hal lain yang perlu ditelusuri lebih lanjut lagi. Kenapa sih seperti itu? Hal-hal lain yang mungkin bisa menjadi penyebab ya, sahabat Pramita, kenapa kok susah hamil? Hal yang sebenarnya simpel aja, misal faktor kelelahan nih dari pasangan itu sendiri, misalnya sudah terlalu banyak aktivitas di luar, kemudian menjadi fisiknya sendiri lelah, kemudian juga bisa berpengaruh pada faktor stres atau psikologisnya. Apalagi mungkin misal dari sekitar, saudara, tetangga, dan sebagainya yang menanyakan, sudah nikah ya? Sudah berapa lama nikahnya? Kok belum hamil? Misal seperti itu. Hal yang simpel aja, tapi sebenarnya ini juga bisa mempengaruhi pemikiran kita ya. Jadi stresor sendiri untuk kita. Nah, ini juga bisa mempengaruhi kehamilan itu sendiri. Kemudian, misalnya faktor-faktor penghitungan masa subur ya. Misal, pada haid yang teratur, kita akan tentu lebih mudah untuk menghitung kapan masa suburnya. Namun, misal pada orang-orang dengan gangguan dari siklus haid, bisa jadi kita akan kesulitan menghitung kapan masa suburnya. Sehingga ketika waktu berhubungan, oh ternyata tidak tepat pada saat masa suburnya. Tentu, hubungan yang di luar masa subur akan menurunkan peluang terjadinya kehamilan. Seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah dilihat dari faktor-faktor maupun penyebab tadi, ternyata masih belum juga mendapatkan kehamilan atau keturunan, kita perlu lihat lebih dalam lagi nih. Adakah faktor lain, misal, karena infertilitas itu kan sebenarnya nggak hanya dari faktor wanita saja ya, sahabat Pramita, ternyata dari pria pun juga bisa mengalami masalah kesuburan. Dan ternyata dari penelitiannya sekitar 30-50% loh kejadiannya pada pria. Nah, kita bisa lihat apakah pria ini mengalami gangguan tertentu, misalnya tiroid atau misalnya prolaktin yang berlebih di dalam darah atau kita kenal dengan hiperprolaktinemia. Nah, di sini kalau prolaktinnya terlalu tinggi, tentu juga bisa berpengaruh pada gairah seksual. Kemudian juga bisa terjadi masalah impotensi dan juga bisa mempengaruhi kualitas dari sperma itu sendiri. Kemudian adanya infeksi misalnya, infeksi pada genital, itu juga tentu akan mempengaruhi kondisi kesehatan dari organ reproduksi maupun juga kesuburan pada pria. Kemudian juga untuk kondisi-kondisi anatomis tertentu, misalnya adanya varikokel, di mana itu ada pelebaran dari pembuluh darah di organ reproduksi. Pelebaran pembuluh darah ini bisa mengakibatkan suhu meningkat. Nah, meningkat ini akan mengakibatkan untuk kualitas dan juga kuantitas dari sperma pun juga akan berkurang. Selain itu, ada juga kondisi misalnya torsiotestis, di mana testisnya terpuntir. Tentu ini akan mengakibatkan nyeri yang teramat sangat, kemerahan, bengkak pada organ kelamin. Kemudian bisa juga menurunkan kualitas dari sperma itu sendiri. Begitu. Kemudian masalah-masalah ejakulasi seperti misalnya ejakulasi dini atau ejakulasi retrograd di mana ejakulat ini seharusnya keluar tapi justru karena masalah tertentu, akibatnya ejakulat ini justru malah kembali dan bisa juga sampai ke saluran kencing. Tentu ini akan menghambat juga terjadinya pembuahan.
Kemudian masalah-masalah seksual lainnya juga bisa mempengaruhi, ataupun misalnya ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya kanker, ya di mana kita harus mengonsumsi obat-obatan tertentu ataupun kemoterapi. Tentu ini akan mempengaruhi kesuburan juga. Selain itu tadi yang pada pria sudah kita bahas ya, pada wanita juga bisa terjadi masalah-masalah seperti itu. Kemudian secara reproduksinya sendiri kita bisa lihat apakah ada gangguan dari ovulasi, di mana misalnya pada PCOS itu atau polikistik ovarian syndrome ya. Di sini kita bisa juga mengalami kesulitan untuk menghitung masa suburnya kapan nih gitu. Nah, itu akan mempengaruhi terjadinya pembuahan juga tentunya. Kemudian apakah ada masalah pada eh, uterusnya atau rahimnya gitu ya, atau ada organ-organ lain, ada infeksi kah, kemudian ada miom kah, atau endometriosis kah, atau yang biasa disebut kista coklat ya, di mana nanti juga bisa mempengaruhi kondisi istilahnya rumah ya, rumah terjadinya implantasi dan perkembangan dari janin. Kemudian apakah ada masalah dari tuba falopinya, di mana tuba falopi ini adalah tempat bertemunya sel telur dan juga sel sperma. Kalau misalnya ada sumbatan di tuba falopi, tentu bisa menghambat terjadinya pembuahan. Seperti itu. Kemudian apakah ada kondisi-kondisi lainnya seperti hormonal eh, dari baik pria maupun wanita, ini juga bisa mempengaruhi dari terjadinya pembuahan ataupun kesuburan. Begitu Mbak Alda dan sahabat Pramita. Nah, setelah kita tahu tentang penyebabnya apa saja, nah, kira-kira apa yang kita harus lakukan ya, sahabat Pramita? Tentu untuk pasangan-pasangan yang hendak menikah atau sudah menikah, ini sebaiknya mempersiapkan dari sedini mungkin. Sebelum menikah, kita boleh sudah mulai ya mempersiapkan fisik kita harus fit secara prima, baik kondisi fisik maupun organ reproduksi. Boleh juga dibantu dengan pemeriksaan premarital check up ya. Nanti di situ kita bisa lakukan, kalau misalnya memang ada masalah, kita bisa lakukan sedini mungkin untuk tata laksananya. Tentu ini pemeriksaan dan juga tata laksana yang non-invasif ya, karena kan belum menikah. Nanti paling pemeriksaannya darah, atau pemeriksaan hormonal, atau yang berkaitan dengan penyakit-penyakit kronis, misalnya apakah ada gula darah yang tinggi, hipertensi, permasalahan dari kolesterol, dan sebagainya. Kemudian setelah menikah, jika memang pasangan belum mendapatkan hamil atau mendapatkan keturunan, ya, dan ada masalah-masalah dari misalnya gangguan haid ataupun lainnya, boleh mulai memperkirakan untuk periksa ke dokter seperti itu. Kalau misalnya sudah 1 tahun belum juga hamil, sebaiknya segera periksa. Apa saja pemeriksaan yang bisa kita lakukan? Di sini bisa kita lakukan analisa sperma untuk pria ya. Nanti pria diminta untuk puasa berhubungan sekitar 2 sampai 7 hari, lalu spermanya akan diperiksa secara laboratoris. Nanti dilihat jumlahnya cukup tidak, kondisinya bagaimana, bagaimana bentuknya dari kepala hingga ekor, kemudian pergerakannya baikkah atau tidak, seperti itu. Kemudian pada wanita kita bisa juga cek eh, secara USG ya. Di USG kita bisa melihat kondisi rahim, ukurannya bagaimana, ketebalannya bagaimana, apakah ada masalah di rahimnya. Kemudian kita juga bisa lihat dari pemeriksaan HSG, di mana kita lihat kita masukkan kontras ya di situ, kemudian dicek secara radiografis untuk melihat saluran tubanya, apakah ada sumbatan atau tidak. Kalau ada sumbatan tadi, tentu bisa menghambat terjadinya pembuahan. Selain itu, juga bisa lakukan pemeriksaan ginekologis ya, dengan spekulum. Ini pemeriksaan fisik ya. Kita lihat dari kondisinya, apakah ada keputihan, ataupun ada masalah di mulut rahim, apakah ada infeksi atau peradangan yang bisa ditata laksana. Kemudian untuk telur, kita bisa lihat dari USG transvaginal.
Nanti kita lihat kondisinya, indung telurnya bagaimana, kemudian fase-fase telurnya sedang dalam fase apa nih, seperti itu. Apakah ada infeksi atau masalah-masalah lain? Selain itu, kita juga bisa lakukan pemeriksaan hormonal. Kita lakukan pemeriksaan LH, FSH, testosteron, progesteron, dan lain sebagainya. Nanti kita lihat kalau misalnya ada ketidakseimbangan dari hormon-hormon tersebut, mungkin bisa berpengaruh ke kesuburan. Seperti itu Mbak Alda dan sahabat Pramita. Baik dokter, sepertinya kalau kita membicarakan tentang masalah kehamilan itu sebenarnya nggak ada habisnya ya dokter, seru sekali. Iya, betul sekali Mbak Alda. Iya, dokter, berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh dokter mengenai lifestyle itu sangat berpengaruh terhadap kesuburan. Lalu kalau misalnya dokter pada zaman sekarang ini ya dokter, zaman wanita modern nih dokter, banyak sekali wanita, mungkin termasuk saya ya dokter, yang mengidam-idamkan bentuk tubuh yang body goals dokter. Sehingga wanita-wanita ini sering sekali melakukan diet berlebihan atau olahraga yang berlebihan. Apakah itu berpengaruh dokter dalam kesuburan itu, dokter? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Menarik sekali ya terkait dengan body goal ya, karena sekarang ini makin mendambakan untuk body goal, tapi kadang-kadang untuk fisiknya kita kadang lupa ya Mbak Alda dan sahabat Pramita. Oke, sebenarnya secara umum pun untuk fisik ya, kalau misalnya kita terlalu banyak aktivitas, apalagi olahraga yang berlebihan, tentu juga akan berpengaruh. Pertama, kita pasti bisa kelelahan ya, kelelahan, kemudian bisa juga pengaruh ke stres ya, kemudian bisa pengaruh juga ke kondisi indeks massa tubuh ya. Jadi indeks massa tubuh yang terpengaruh. Di mana kita tahu kalau misalnya indeks massa tubuh kurang dari 20 atau lebih dari 25, ini ternyata dari penelitiannya seseorang bisa mengalami gangguan kesuburan menurun sekitar 18% Mbak Alda daripada wanita dengan indeks massa tubuh yang normal. Nah, dari kondisi kegemukan ini kita bisa mengalami imbalance dari hormon estrogen. Dia akan meningkat. Kemudian kalau pada wanita yang terlalu kurus, tentu juga akan mengaruhi hormon progesteron di sini yang menjadi turun ya. Nah, kondisi-kondisi hormon yang tidak sesuai ini tentu bisa mempengaruhi yang pertama dari siklus menstruasi itu sendiri ya. Fase menstruasi, kemudian masa suburnya juga tentu akan terpengaruh. Kemudian juga tentu akan ke arah kesuburan juga. Begitu Mbak Alda. Baik dokter, berarti memang untuk gizi sendiri itu erat kaitannya dengan naik turunnya hormon dan pengaruhnya besar sekali ya dokter terhadap kesuburan ya dokter ya. Betul sekali Mbak Alda. Ada lagi nih dok, berkaitan dengan lifestyle juga sih. Ini misalnya pasangan dokter, mereka sama-sama saling bekerja dan kebetulan dua-duanya workaholic nih dok. Nah, terus namanya di dunia pekerjaan pasti sering sekali ya mengalami yang namanya stres kerja sehingga mereka bisa burn out itu nanti mempengaruhi ke psikis mereka. Apakah itu pengaruhnya besar dokter terhadap kesuburan dan kegagalan terhadap kehamilan dokter? Oke, ya, seperti yang sudah dibahas tadi ya Mbak Alda dan sahabat Pramita, betul sekali ada pengaruhnya antara aktivitas fisik yang terlalu berlebihan mengakibatkan kelelahan, juga workaholic tentu kan pasti dari fisik juga akan lelah. Dari kelelahan itu sendiri secara umum imunitas juga bisa terpengaruh ya. Imunitas yang kurang baik tentunya juga akan mempengaruhi kondisi fisik secara menyeluruh dan juga bisa berpengaruh ke arah psikologisnya, stresnya begitu ya. Nanti ketika sudah pulang, sudah capek ya kan, sudah tidak ada gairah untuk melakukan hubungan seksual, sehingga untuk pasangan-pasangan yang ingin cepat hamil pun juga bisa terpengaruh dari kondisi stresnya ini begitu. Selain itu, ternyata kondisi stres yang berkepanjangan ya, terutama ya. Jadi kalau untuk sekali dua kali mungkin masih oke, tapi kalau sudah berkepanjangan tentunya juga akan mempengaruhi hormon-hormon. Salah satunya diketahui hormon kortisol akan meningkat Mbak Alda dan sahabat Pramita. Nah, hormon kortisol ini atau hormon stres ini kalau meningkat juga tentunya akan mempengaruhi kesehatan secara fisik menyeluruh dan juga pengaruh juga ke kesuburan. Begitu Mbak Alda. Baik dokter, berarti memang untuk psikis besar sekali ya dokter pengaruhnya ya dokter ya.
Ya, betul Mbak Alda. Baik dokter, bicara soal menstruasi nih dokter. Sebagai wanita ya, kadang kita pun sering khawatir dokter, apakah menstruasi kita itu termasuk menstruasi yang normal atau tidak. Nah, itu ada nggak sih dokter hal yang menandai apakah menstruasi kita itu normal atau tidak, dokter? Oke, baik sekali pertanyaannya ya. Terima kasih, Mbak Alda. Jadi secara umumnya aja ya, secara yang kita bisa lihat, kita bisa nilai secara individu di rumah. Yang paling mudah adalah kita lihat dari siklusnya, siklus menstruasi ya. Biasanya nih orang-orang kadang-kadang harus, oh tepat nih saklek 28 hari gitu kan. Kalau kurang atau lebih sehari aja udah nggak normal nih gitu. Tapi sebenarnya sahabat Pramita jangan terlalu khawatir ya. Ternyata ada rentangnya dari siklusnya itu sekitar 21 hingga 21 hari hingga 35 hari masih boleh dikatakan normal ya, selama tidak ada kondisi-kondisi lain. Seperti misalnya, apakah selama menstruasi itu ada nyeri yang berlebih atau tidak? Tentu kalau misalnya ada nyeri yang berlebih sampai mengganggu aktivitas, tidak bisa melakukan aktivitas apapun, apalagi sampai beranjak dari tempat tidur ya, terus juga apalagi sampai misalnya pingsan. Nah, kita harus waspada, perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya, baiknya sahabat Pramita. Kemudian kita lihat juga dari jumlahnya, banyaknya ini normal atau tidak ya. Apalagi kalau misalnya kita harus ganti pembalut yang sudah penuh ya, pembalut yang penuh ini ya. Kalau penuh sekitar 2 jam sekali harus ganti. Nah, ini kita harus waspada nih. Ini normal atau tidak ya? Sebaiknya periksa. Begitu. Kemudian kita juga lihat dari eh, lamanya menstruasi. Normalnya kan biasanya 4 hari hingga 6 atau 7 hari itu siklusnya menstruasi, rentangnya menstruasi ya, dan kemudian sudah selesai begitu. Namun ada juga beberapa kondisi yang mengakibatkan haidnya berkepanjangan. Atau misalnya di tengah-tengah siklus haid, kok muncul haid lagi gitu ya. Nah, hal-hal ini tentu boleh menjadi perhatian lebih ya, sahabat Pramita. Jadi sebaiknya kalau misalnya ada kondisi-kondisi tertentu yang kita rasa kok tidak wajar, sebaiknya konsultasi lebih lanjut. Begitu Mbak Alda? Baik dokter. Dokter, seperti yang dokter sampaikan tadi, saya penasaran nih dokter. Biasanya kan kita mengalami nyeri menstruasi yang lumayan hebat ya dokter ya. Nah, terus kita ketergantungan dengan obat anti nyeri yang biasa dijual di pasaran, apakah itu berbahaya dokter kalau kita konsumsi terlalu sering? Oke ya. Untuk pereda nyeri ya, ya seperti kita ketahui namanya pereda nyeri. Jadi dia biasanya menghilangkan nyeri saja, gitu ya. Sementara nyeri yang berlebih itu kita harus tahu kenapa ya Mbak Alda dan sahabat Pramita, sebabnya apa sih yang menyebabkan nyeri itu teramat sangat? Apakah ada masalah dari organ reproduksi atau yang lainnya? Nah, sebaiknya saya sarankan kalau misalnya memang sahabat Pramita mengalami nyeri yang teramat sangat ketika haid ya, sebaiknya periksa lebih lanjut di di mana nanti dokter akan menilai, melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan lanjutan jika diperlukan. Apakah ada masalah di sana? Nah, dengan diketahui dari pemeriksaan tersebut, tentu bisa dilakukan tata laksana. Nah, tata laksana tersebut jika tepat dan juga adekuat, otomatis ya mudah-mudahan bisa mengurangi rasa nyeri tersebut sehingga ke depannya tidak diperlukan lagi untuk pereda-pereda nyeri yang dikonsumsi secara terus-menerus. Begitu Mbak Alda. Baik dokter, dokter mengingat tadi penjelasan dokter mengenai banyak sekali faktor yang mempengaruhi kesuburan. Berarti meskipun siklus menstruasi itu normal, dok, masih banyak juga faktor yang memungkinkan yang berpengaruh terhadap kesuburan yang membuat kita menjadi sulit hamil seperti itu, dokter. Iya, banyak sekali faktor ya yang menyebabkan bisa secara anatomis maupun yang lainnya. Oleh sebab itu, sahabat Pramita, kalau misalnya ada kekhawatiran ya, ada galau, kok belum hamil juga, memang sebaiknya disarankan untuk periksa. Tentu, tapi dengan rentang ya tadi, kalau misalnya memang dikatakan infertilitas itu kan biasanya 1 tahun atau lebih setelah menikah belum juga hamil. Nah, kalau misalnya sudah
di rentang waktu tersebut, atau kadang-kadang pada kondisi tertentu ya bisa juga dokter menyarankan mulai dari 6 bulan ya boleh melakukan pemeriksaan. Seperti itu. Tentunya, sahabat Pramita, hal yang pertama harus dilakukan adalah konsultasi dengan dokter. Boleh dengan dokter spesialis obstinnya ataupun dengan androlognya untuk pria. Begitu, Mbak Alda. Baik, dokter. Dokter, menurut dokter nih ya, untuk pemeriksaan pra menikah, jadi kita melakukan medical check up sebelum kita menikah, apakah itu penting, dokter? Kalau menurut dokter Jovita gimana? Ya, tentu penting sekali ya, Mbak Alda. Seperti sudah saya sempat paparkan sebelumnya, kalau misalnya kondisi dari fisik maupun juga rumah ya, eh, istilahnya organ reproduksi dari baik maupun wanita maupun pria ya, itu memang harus dijaga dari sedini mungkin. Baik dari sebelum menikah maupun setelah menikah, itu pun tetap harus dijaga. Dan juga perlu melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, begitu ya. Memang sebaiknya untuk pemeriksaan secara umum, untuk fisik secara umum, itu sejak sebelum menikah pun juga sudah disarankan. Ya, tentu untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang invasif kita tidak lakukan ya, Mbak Alda. Ini untuk premarital lebih ke kondisi fisik secara umum, seperti misalnya pemeriksaan fisik oleh dokter, kemudian labnya jika diperlukan, ada pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, kemudian juga misalnya hormon-hormon jika diperlukan, kemudian juga misal apakah ada infeksi tertentu ya yang bisa kita ketahui dari pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan lab darah seperti itu. Baik, dokter. Berarti memang tindakan preventif melakukan medical check up sebelum melakukan pernikahan itu sangat penting sekali juga ya, dokter ya. Iya, betul sekali Mbak Alda. Jadi mungkin untuk sahabat Pramita yang memang ingin melakukan medical check up pranikah mungkin bisa langsung aja datang ke Pramita karena Pramita juga menyediakan layanan untuk pemeriksaan medical check up untuk pramenikah, dokter. Iya, Mbak Alda. Nah, itu tadi penjelasan oleh Dokter Jovita. Cukup jelas sekali, dokter. Terima kasih banyak atas penjelasannya ya, dokter ya. Dan untuk acara yang selanjutnya, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab atau bahasa kerennya Q&A nih, dokter. Tapi sebelum itu, kita saksikan dulu video layanan Pramita Lab berikut ini. Hari ini aku akan melakukan general medical check up dari perusahaan tempat kerjaku. Yuk ikutin terus, aku akan melakukan pemeriksaan apa aja sih? Yeay, sekarang tiba giliranku untuk medical check up. Di bagian customer service dilakukan verifikasi biodata dan paket pemeriksaan yang akan dilakukan. Pemeriksaan pertama yang aku lakukan adalah pengambilan sampel darah. Selain ruangan yang nyaman, Pramita Lab memiliki petugas yang ramah, kompeten, dan profesional. Pramita Lab memiliki peralatan yang lengkap dengan teknologi terkini untuk memberikan hasil pemeriksaan yang berkualitas tinggi. Pasca medical check up kan mendapatkan penjelasan, saran, dan tindak lanjut dari hasil medical check up yang telah dilakukan. Pramita Lab juga melayani medical check up di lokasi perusahaan. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk lakukan general medical check up di Pramita Lab.
Baik, Dokter Jovita, karena sudah banyak sekali ini pertanyaan yang masuk, kita lanjut saja ya, Dokter. Saya bacakan untuk pertanyaan pertama, Dokter. Untuk pertanyaan pertama ya, dari @toratoro352. Dok, istri saya keguguran tanpa kuretase di usia 12 week. Medical check up apa yang diperlukan untuk merencanakan kehamilan yang sehat selain tes darah lengkap dan torch pasca keguguran? Boleh dibantu jawabannya, dokter? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Oke, sebelumnya kita perlu tahu dulu ya penyebab kegugurannya apa, gitu kan? Em, apakah di sana ada masalah dari kondisi organ reproduksinya, ataukah mungkin misalnya masalah-masalah adanya dari kondisi luar ya, lingkungan, misalnya adanya benturan, trauma, atau faktor psikis, kelelahan, dan sebagainya ataupun misalnya ada kelainan-kelainan misalnya kromosom dan sebagainya. Nah, di sini tentu kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Dengan diketahui penyebabnya, mungkin kita bisa lakukan tata laksana supaya ke depannya persiapan untuk kehamilan berikutnya juga bisa lebih siap. Begitu ya. Kemudian untuk pemeriksaan apa saja sih yang bisa dilakukan ya? Tentu yang pertama saya sarankan Bapak dan Ibu untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter spesialis obstinnya maupun dengan androlog untuk Bapak ya. Dari situ dilakukan anamnesis ya, kemudian pemeriksaan fisik, dan juga nanti dari situ akan direncanakan nih apa saja pemeriksaan yang memang diperlukan dan step by stepnya bagaimana. Nanti mungkin misalnya memang ada kecurigaan dari sebelumnya ada torchnya. Nah, nanti mungkin akan diperiksakan torchnya untuk dilihat bagaimana perlu tata laksana atau tidak. Kemudian kondisi-kondisi lain tadi yang terkait anatomis, apakah memang sudah siap betul-betul untuk terjadinya pembuahan dan juga implantasi gitu. Mudah-mudahan dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang secara semakin dini dan tata laksana yang semakin dini pun outcome-nya juga akan lebih baik. Dan untuk Bapak, Ibu yang pernah mengalami keguguran, juga kadang-kadang kita agak ada takut ya, rasa takut untuk hamil lagi. Apakah bisa atau tidak, apakah berhasil atau tidak. Uh, dari sini saya pesankan supaya kita harus tetap rileks dan juga tentunya dibantu dengan doa ya, supaya berikutnya boleh mendapatkan kelancaran karena tidak semua kasus yang keguguran beresiko untuk berikutnya mengalami keguguran lagi. Seperti itu. Mudah-mudahan membantu untuk jawabannya ya. Baik, terima kasih dokter. Berarti untuk wanita yang pernah mengalami keguguran, jangan merasa takut ya dokter ya. Karena Ya, pasti betul. masih ada banyak cara ya dokter. Belum tentu untuk kehamilan yang selanjutnya mengalami keguguran juga ya dokter ya. Ya, betul sekali. Oke dokter, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Dari @galuh_91, kok mohon pencerahannya, apakah laki-laki yang varikokel itu akan potensi mandul dan tipsnya agar cepat hamil dok? Boleh dibantu jawabannya dokter? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, kondisi varikokel tadi ya, di mana ada pelebaran dari pembuluh darah di saluran kelamin pria ya. Nah, kondisi ini tentu akan mempengaruhi suhu. Suhu di sana, di mana kalau suhu meningkat, sperma ini juga akan mengalami penurunan dari kuantitas maupun kualitasnya. Namun, tidak serta-merta kondisi varikokel ini bisa kita sebut langsung nanti oh jadi langsung sulit hamil atau bahkan mengalami kemandulan begitu ya. Kita nggak bisa langsung berangkat ke konklusi dari situ. Tentu kita harus lakukan pemeriksaan ya. Nanti dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah kondisi varikokel ini dapat teratasi. Tentu pasti akan ada manajemennya terlebih dahulu ya untuk memperbaiki kondisinya. Kemudian setelah itu kita juga perlu mengevaluasi kondisi spermanya seperti apa. Nah, dengan kondisi tentu ketika kita mengetahui lebih cepat dan tindakannya juga lebih cepat, tentu untuk eh, proses pengembalian atau apa ya, mencapai kesuburan pun juga akan
bisa lebih baik, lebih cepat begitu ya. Jadi tidak serta-merta pasti nggak bisa punya keturunan, itu juga kita nggak bisa judge dari situ ya Mbak Alda. Jadi memang perlu pemeriksaan. Dan mudahnya yaitu tadi berangkat dari pemeriksaan sperma. Kita lihat kondisinya, kuantitasnya bagaimana, cukup apa enggak jumlahnya. Kemudian bentuknya dari ujung kepala hingga ekornya, apakah baik atau tidak. Kemudian nanti juga lihat pergerakannya bagus apa enggak. Karena kan ketika berhubungan nanti sel sperma akan bergerak ya mencari sel telur. Nah, tentu kalau misalnya mau mencapai sel telur, kita membutuhkan sel sperma yang sehat dan juga gerakannya baik. Begitu. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dokter ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Abed Nego Bintoro. Adakah masa subur untuk pria, dokter? Oke, ya bagus sekali nih pertanyaannya ya. Seperti kita ketahui kalau dari wanita kita tahu ada masa subur gitu ya, kapan waktu untuk berhubungan yang tepat. Nah dari prianya gimana nih gitu kan? Kita tahu bahwa sperma itu masa produksinya hingga matang ya, benar-benar matang, itu membutuhkan waktu sekitar 48 jam, kurang lebih ya, bisa juga hingga 72 jam. Ini bervariasi tentunya dari tiap individu. Namun melihat kondisi seperti itu berarti sebaiknya untuk jika seorang pasangan menginginkan untuk hamil, tentu kita harus memperhatikan waktu berhubungannya gitu ya. Sehingga kalau pria itu terlalu sering berhubungan dan mengeluarkan ejakulat ya ataupun tidak berhubungan namun mengeluarkan ejakulat terlalu sering, tentu jika belum 48 jam eh, mungkin spermanya belum matang sempurna. Jadi ini juga tentu akan mempengaruhi dari proses pembuahan. Sementara kalau misalnya lebih dari 48 jam, apalagi yang berlebihan sekali ya, nah itu tentu juga mungkin bisa mempengaruhi dari sel spermanya, begitu. Sehingga disarankan memang tidak terlalu sering maupun tidak terlalu lama untuk berhubungan atau mengeluarkan ejakulat. Begitu. Baik dokter, jadi pada intinya baik wanita maupun pria itu sama-sama memiliki masa subur ya dokter ya. Ya, Mbak Alda. Dan pengeluaran sperma yang terlalu sering pun tidak disarankan ya dokter ya. Betul sekali Mbak Alda, mengingat sperma itu juga memiliki waktu pematangan. Baik, terima kasih dokter. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Taramadani 10. Dok, bagaimana efek dari umur 35 tahun baru menikah? Apakah itu faktor membuat wanita susah hamil dan suka konsumsi junk food, dok? Boleh dibantu jawabannya, dokter? Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sebagaimana kita sudah sempat bahas ya tadi ya di awal mengenai faktor resiko, salah satunya juga usia, di mana wanita mulai mengalami penurunan dari kesuburannya mulai usia 35 tahun. Ya, ini mulai ya, tapi tetap masih ada peluang untuk terjadinya kehamilan. Tapi memang secara penelitiannya agak mulai menurun di usia 35 tahun pada wanita, sementara pada prianya mulai menurun di usia 38 tahun. Namun tentu tidak melulu usia menjadi faktor ya Mbak Alda dan sahabat Pramita, karena kan banyak sekali faktor-faktor lain. Nah, salah satunya yang tadi sudah disebut junk food ya. Konsumsi junk food ataupun makanan-makanan lain ya misalnya terlalu manis pun itu juga akan mempengaruhi keseimbangan dari hormon-hormon. Sehingga ketidakseimbangan hormon mungkin juga bisa berpengaruh ke kesuburan. Sehingga oleh karena itu sebaiknya sahabat Pramita eh, dijaga ya untuk kesehatannya, dari lifestyle-nya, juga untuk kondisi fisik maupun organ reproduksinya. Begitu. Baik dokter, berarti selain makan makanan junk food, minum-minuman manis seperti boba juga nggak disarankan ya dokter ya? Ya, memang sebenarnya sih nggak yang saklek ya, boleh. Cuma apapun itu yang berlebihan tentu tidak baik. Jadi tetap harus batasi konsumsi-konsumsi yang kurang baik dan juga diimbangi dengan olahraga yang teratur.
Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya dokter ya. Ini untuk Baik. pertanyaan berikutnya dari Erlina Sofia underscore Marlina. Bagaimana menjaga kesehatan organ reproduksi, dok? Suami saya merokok, dan saya kerja 8 jam sehari. Sering stres karena target kerja. Apakah mempengaruhi susah hamil, dok? Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Banyak sekali ya, ini pasangan-pasangan yang merokok, kemudian juga kondisi dari stres ya yang berlebih, ini juga bisa mempengaruhi dari kesuburan maupun pembuahan. Tentu sebagaimana kita ketahui, merokok itu ada beberapa kandungan-kandungan yang tidak baik untuk kesehatan secara menyeluruh ya, dan juga untuk organ reproduksi. Nah, diketahui nikotin dan juga kandungan-kandungan lainnya dalam rokok itu ternyata bisa mempengaruhi kondisi dari DNA sperma, ya Mbak Alda dan sahabat Pramita. Jadi untuk pria bisa mempengaruhi kesuburan dan juga kualitas serta kuantitas dari sperma. Sementara untuk wanita sebagai mungkin memang dia nggak merokok Mbak Alda, tapi menjadi perokok pasif. Nah, tentu ini juga akan terdampak terdampak begitu ya. Jadi sebagai perokok pasif maupun perokok aktif juga bisa mendapat efeknya pada wanita, bisa mempengaruhi juga ke kesuburan dan juga jika sudah terjadi kehamilan pun bisa mempengaruhi kondisi dari pertumbuhan dan perkembangan dari janin itu sendiri. Jadi sebaiknya memang disarankan untuk tidak merokok dan menjalankan gaya hidup yang baik begitu. Kemudian untuk faktor stres tadi sepertinya sudah dibahas ya Mbak Alda terkait dengan hormon kortisol, di mana stres yang berkepanjangan bisa meningkatkan hormon kortisol dan juga mempengaruhi hormon-hormon lainnya yang berpengaruh ke kesuburan itu sendiri. Baik dokter, terima kasih sekali. Berarti yang namanya rokok itu memang berbahaya sekali ya dokter ya, baik bagi perokok pasif maupun aktifnya dokter. Ya, betul Mbak Alda. Ada lagi nih dokter, pertanyaan dari Ed Anum. Dok, makanan atau minuman apa yang bisa mengurangi dan memperbaiki kualitas sperma? Oke, baik sekali ya pertanyaannya. Sebenarnya ini makanan apapun kita harus penuhi, cukupi kebutuhan gizinya. Dari sebelum menikah hingga sudah menikah pun juga tetap harus dijaga. Jadi persiapan baik pria maupun wanita salah satunya adalah gizi. Ya, jadi konsumsilah apapun itu yang baik. Ya, yang mengandung protein tinggi, kemudian sayur-sayuran harus dipenuhi, sayuran hijau ya, kemudian buah-buahan, yang tinggi dengan vitamin C, vitamin K, vitamin lainnya, kemudian juga mineral, asam folat, zat besi ya. Sebagaimana kita ketahui juga untuk ibu hamil untuk kebutuhan asam folat dan juga zat besi juga sangat penting. Kemudian juga kaya kalsium ya seperti dari susu maupun yogurt dan sebagainya. Gitu Mbak Alda. Sebenarnya sih ini lebih ke kesehatan fisik secara menyeluruh juga ya, bahwa mau memprogram hamil ataupun tidak hamil, kita tentu harus menjaga kondisi fisik kita tetap eh, staminanya stabil dan fit. Baik dokter, berarti memang gizi itu sangat penting sekali ya dokter ya. Iya Mbak Alda. Untuk pertanyaan selanjutnya nih dokter, dari @mayadipta underscore Pradipta. Assalamualaikum, dokter mohon pencerahannya. Saya sering sekali kambuh asma dan ada komorbid hipertensi. Sering konsumsi obat, apakah susah hamil dokter karena obat hipertensinya itu dokter? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini agak individual ya, Mbak Alda dan sahabat Pramita. Untuk tadi pertanyaannya apakah mempengaruhi ya susah hamil atau enggak? Nah, ini Iya. kita harus kembali lagi ke pemeriksaan ya, Mbak Alda dan sahabat Pramita. Karena kan dari konsumsi obat-obatannya apa? Berapa lama kita konsumsi, kemudian dari kondisi fisik secara menyeluruhnya. Tadi kan ada asma, ada hipertensi, apakah ini terkontrol atau tidak?
kemudian apakah ada masalah pada misal seperti kita ketahui pada hipertensi kan dia pengaruhnya ke pembuluh darah ya, pembuluh darah yang kemana-mana nih gitu. Jadi salah satunya juga ke organ reproduksi. Nah, ataupun ke organ-organ lain. Nah, ini apakah terdampak dari penyakit hipertensi itu ataupun asma itu apakah terdampak? Nah, dari situ kita lakukan pemeriksaan fisik, kemudian juga dari organ reproduksinya sendiri itu penting sekali kita lakukan pemeriksaan ya, apakah ada masalah di sana atau tidak. Nah, dari situ baru kita bisa konklusikan ini apakah mengalami gangguan dari kesuburan ataupun nantinya untuk peluang kehamilan atau sebenarnya nggak ada masalah seperti itu. Baik, jadi memang perlu dilakukannya pemeriksaan untuk memastikan kondisinya ya dokter ya. Ya, betul sekali Mbak Alda. Jadi disarankan memang untuk mengontrol yang pertama, mengontrol kondisi asma dan hipertensinya, kemudian juga konsultasi lebih lanjut dengan baik dokter spesialis penyakit dalamnya ya terkait asma dan hipertensinya dan juga dengan dokter spesialis kandungannya atau obstin untuk memprogram kehamilan seperti itu. Baik dokter, cukup jelas sekali jawabannya, tapi kita harus lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya dokter ya. Dari Ya. Etrista Mega, dok, siklus menstruasi saya lebih dari eh, 3 hari dan sampai saat ini belum hamil. Apakah betul siklus tersebut bikin susah hamil dok? tiga puluh Oke, lima hari, maaf dokter. oh ya, baik Ya, 35 hari ya. Oke. Nah, untuk lihat normal atau tidak, kembali lagi kita harus periksa ya. Jadi kuncinya adalah periksa gitu. Kita nggak bisa ngeraba-raba. Jadi kita lihat doang dari luar tampakan fisik ataupun em, ya dari keterangan siklus menstruasinya, kita nggak bisa langsung ke konklusi ini normal atau tidak. Sekali lagi, kadang-kadang ya, misal pada kondisi tertentu, seperti misalnya gampangnya kelelahan atau faktor psikologi ya, bisa juga mempengaruhi lamanya siklus menstruasi. Tapi biasanya itu cuma sesekali aja gitu ya. Jadi kalau misalnya bangsa sekali kita agak telat terlambat sedikit, namun tidak ada masalah lainnya, bisa bisa saja itu hal yang tidak apa-apa gitu ya. Tapi tentu kalau misalnya ini berulang dan disertai tanda-tanda yang tidak normal lainnya tadi, seperti misalnya nyeri teramat, kemudian ada perdarahan yang berlebih, atau misalnya di luar siklus ada tiba-tiba kok haid lagi. Nah, itu perlu perhatian lebih ya, dan kita perlu periksa lebih lanjut, apakah ada masalah di organ reproduksinya atau tidak, seperti itu. Nah, nanti dari pemeriksaan, kalau sudah dilakukan pemeriksaan, barulah kita bisa konklusikan ini masalahnya apa, di mana, dan juga tata laksananya. Tentu ini dengan dokter spesialis dari Obstin ya, Mbak Alda dan sahabat Pramita. baik dokter. Jadi untuk wanita dengan siklus haid yang cukup panjang, 35 hari selama nggak ada masalah, masih aman-aman aja ya dokter ya. Mungkin bisa aman, Iya. mungkin juga tidak. Nah, kita harus lihat lagi nih kira-kira apa ya yang menyebabkan. Mungkin ada kelelahan kah, atau ada kondisi stres kah, atau ya memang lebih baik segeralah periksa gitu. Supaya kan kalau misalnya diketahui lebih cepat, pasti akan outcome-nya juga lebih baik. Begitu, Mbak Alda. Baik dokter, terima kasih. Dan untuk pertanyaan selanjutnya ya dokter ya, dari Mega Amirul, jika ada riwayat TORCH, apakah bikin susah hamil atau harus diobati dulu dokter? Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk kondisi TORCH, ini kita harus lihat ya dan evaluasi. Tentu setelah kan kita mesti berkonsultasi dengan Obstin ya. Dari TORCH ini apa perlu tata laksananya, kemudian apakah sudah kondisinya dikatakan oke ya. Kemudian juga kita harus mempersiapkan kondisi dari si ibu sendiri ya, secara fisik, psikis juga, apakah sudah siap apa belum begitu ya. Kemudian juga dari torchnya itu sendiri, kalau misalnya memang sudah teratasi, mudah-mudahan juga untuk peluang kehamilan berikutnya juga bisa lebih baik. Dan tentunya ini pasti dengan dokter spesialis obstin ya, begitu Mbak Alda. Baik dokter, dokter untuk pertanyaan terakhir nih ya, dari Avi Ferry. Kalau pijat pada wanita itu apakah bisa mendorong wanita cepat hamil dokter? Tipsnya dok bagi kita yang ingin hamil, terima kasih.
Oke, baik. Untuk pijat pada wanita, untuk apa ya penelitiannya secara terkhusus memang belum ada yang adekuatnya ya. Maksudnya penelitian secara khusus gitu memang belum banyak dilakukan seperti itu. Cuma yang pasti harus kita lakukan adalah persiapan kita secara fisik maupun psikis karena itu hal yang paling penting, Mbak Alda. Karena kadang-kadang ya itu pertanyaan-pertanyaan kecil aja, misal sudah berapa lama menikah, kok belum hamil. Nah, itu juga bisa berpengaruh ke kondisi psikologis kita dan ternyata itu mengendap, mengendap, mengendap dan akibatnya selama proses untuk pembuahan maupun juga mood kita untuk melakukan hubungan pun juga bisa terpengaruh begitu ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah tentu menyiapkan kondisi fisik dari makanan tadi ya, makanan dan juga lifestyle, hindari yang kurang baik dan juga konsumsi yang baik, kemudian olahraga teratur, jangan berlebihan juga karena ya itu tadi kalau misalnya berlebihan, terlalu lelah maupun kondisi-kondisi yang tidak seimbang di dalam lemak maupun kondisi hormon itu juga akan mempengaruhi. Dan juga tentu kita harus eh, relax gitu ya. Tentu kalau misalnya semua pasangan ya pasti ada ya kepikiran pengen punya keturunan. Cuma tetap yang kita bisa lakukan adalah berdoa dan berusaha gitu. Begitu Mbak Baik. Alda. Baik, terima kasih dokter untuk jawaban-jawabannya cukup jelas sekali ya. Dan sahabat Pramita, baik itu tadi beberapa pertanyaan yang telah kami jawabkan dan dijawab oleh dokter Jovita. Mohon maaf karena keterbatasan waktu sehingga kita hanya bisa membacakan beberapa pertanyaan saja. Semoga dari pertanyaan-pertanyaan yang dibacakan tadi bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Pramita semuanya. Nah, sebelum ke sesi berikutnya, kita saksikan dulu video layanan Pramita berikut ini. Nah, ini dia sesi yang ditunggu-tunggu dokter, yaitu pengumuman untuk 3 sahabat Pramita yang terpilih yang berhak mendapatkan hadiah berupa top up e-wallet sebesar Rp100.000 dan e-voucher sebesar Rp250.000 yang sahabat Pramita bisa gunakan di semua cabang Pramita se-Indonesia. Jadi kita langsung saja ya dokter ya untuk umumkan siapa pemenangnya. Baik Mbak Alda, saya juga udah deg-degan nih. Nah, untuk pemenang yang sahabat Pramita yang pertama yaitu sahabat Pramita Anto Hirmanto 391 dan sahabat Pramita yang kedua V Kitchen dan sahabat Pramita yang ketiga Ocinta Frande. Yeay, selamat untuk ketiga sahabat Pramita terpilih dan jangan lupa untuk ketiga sahabat Pramita terpilih untuk tidak private account Instagramnya ya karena kita akan menghubungi 3 sahabat Pramita melalui direct message Instagram. Nah, sebelum kita akhiri, kita review kembali dokter untuk materi kita pada siang hari ini. Silahkan dokter untuk reviewnya. Baik, terima kasih Mbak Alda. Oke, menarik ya perbincangan kita hari ini tentang susah hamil. Nah, di bidang medis kita tahu ada istilah infertilitas, di mana infertilitas itu merupakan ketidakmampuan pasangan untuk hamil setelah 1 tahun atau lebih menikah dan berhubungan seksual secara teratur tanpa alat kontrasepsi. Nah, itu disebut dengan infertilitas. Nah, penyebabnya apa aja? Kita bisa lihat dari usia, kemudian dari gaya hidup, apakah ada masalah-masalah dari fisiknya, kondisi misal penyakit tertentu, penyakit kronis ataupun infeksi yang harus ditata laksana, kemudian apakah ada masalah pada hormon, dan juga infertilitas itu bisa pengaruh ke pria maupun wanita ya, Mbak Alda dan sahabat Pramita, sehingga untuk pemeriksaannya pun tentu diperlukan pemeriksaan pada pria maupun wanita, seperti misalnya ada analisis sperma, kemudian ada pemeriksaan USG, HSG, USG transvaginal, maupun pemeriksaan darah terkait kondisi secara umum,
dan juga hormonalnya begitu. Nah, untuk sahabat Pramita yang sedang apa ya, struggle ya, sedang menginginkan keturunan, ada baiknya kembali lagi lihat apakah ada faktor kelelahan, adakah faktor stres yang mempengaruhi, kemudian untuk penghitungan masa suburnya bagaimana, sudah tepat atau belum. Nah, itu mungkin juga jadi hal-hal sepele yang mempengaruhi dari cepat atau tidaknya kehamilan itu terjadi. Kemudian, apabila pasangan sudah 1 tahun belum juga hamil, sebaiknya segera periksa ya. Segera periksakan ke dokter, nanti akan dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan lanjutan yang diperlukan. Tentunya nanti akan diarahkan oleh dokternya. Di sini wanita boleh konsul ke dokter spesialis obstinnya ataupun pada pria ke androlognya. Seperti itu. Nanti semakin cepat diketahui, semakin dini kita tahu penyebabnya apa dan ditata laksana, tentu mudah-mudahan outcome-nya pun juga akan lebih baik. Jadi sahabat Pramita jangan khawatir, tapi juga jangan terlalu santai, begitu ya. Tetap pelihara gaya hidup yang baik dan juga hindari stres. Terima kasih sahabat Pramita untuk kebersamaannya. Mohon maaf untuk kekurangannya. Saya kembalikan ke Mbak Alda. Selamat siang, Baik, salam sehat. baik dokter, itu tadi kesimpulan materi pada siang hari ini sekaligus menjadi penutup acara kita pada siang hari ini. Terima kasih dokter atas penjelasannya seru sekali dan terima kasih juga untuk sahabat Pramita yang tetap menyaksikan Healthy Talk Pramita.id dan juga sampai jumpa di Healthy Talk berikutnya. Jangan lupa kepoin terus, pantengin terus, dan follow akun Instagram pramitalab.id. Salam sehat untuk sahabat Pramita semuanya. Sampai jumpa.